Selamat malam teman-teman Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome back di acara Family Corner Berkat Hidup Net. Dan pada malam hari ini bersama dengan saya, Lause Surya Liung, ya. Beliau adalah pembina Pasutri di GKY Pluit. Dan kami kembali lagi menemani Anda untuk mendiskusikan satu topik yang sangat baik yang akan menolong, membantu, membangun seni obrolan intim suami istri. Iya. Ini. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang suami istri itu menjadi marah dan berantem karena seni obrolannya loh Surya ya. Karena kadang perlu kita bantu dalam sisi firman Tuhan, bagaimana caranya sehingga mereka juga boleh semakin hari mempunyai satu obrolan dan satu perkataan, satu buah bibir yang membangun, ya, bukan merusak ataupun menghancurkan pasangan kita, tetapi membangun pasangan kita. Saudara sekalian, ada satu buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh J. Adams, yang berjudul Christian Living in Home. Jadi di dalam buku itu di halaman-halaman pertama, beliau menuliskan bahwa untuk membangun satu keluarga yang harmonis, salah satunya adalah menciptakan good communication. Jadi memang seni membangun obrolan, komunikasi suami istri itu perlu kita tinjau dan diskusi lebih mendalam nih, Lause Surya ya. Khususnya pada program saat ini kita akan sama-sama belajar, dan saya juga sama-sama belajar, kita semua di sini sama-sama belajar, tentu saja belajar dari firman Tuhan bahwa seni membangun komunikasi ini sangat penting di dalam kehidupan pasutri kita. Nah, Lause Surya, sekali ini kita akan bahas nih ya tentang seni komunikasi ataupun seni obrolan ya, seni obrolan intim suami dan istri. Kira-kira apa nih yang Lause Surya ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini? Ya. Saya kira kita coba sama-sama lihat ya dari karena percakapan kita, diskusi kita ini, saya kira kita perlu sama-sama melihat apa kata firman Tuhan ya. Ya. Jadi penuntun buat kita semua. Saya ajak kita sama-sama lihat dari Efesus pasal yang keempat. Efesus 4. Efesus pasal yang keempat. Ya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Oke. Efesus 4, 17. Ayat 17 sampai 32. Oke. Iya. Memang Efesus 4 ini bicara dalam konteks jemaat ya. Paulus bicara dalam konteks jemaat, tetapi saya kira kebenaran firman Tuhan ini juga bisa kita terapkan dalam komunikasi antara suami istri. Gitu ya, ada prinsip-prinsip yang alkitabiah, yang baik ya, yang benar, yang bisa kita terapkan dalam komunikasi suami istri ya. Saya ajak kita berbagi ya, Lause Bun ya. Saya baca ayat 17 sampai 24. Nanti selanjutnya Lause Bun ya. Ya, baik. Mari. Efesus 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Ya, ini ya. Indah sekali ya firman Tuhan. Indah sekali. Ya. Jadi memang ternyata ini dalam berkomunikasi ya, Lausebun ya, itu sangat erat kaitannya dengan lifestyle kita. Setuju. Ya. Ini firman Tuhan katakan ya. Ini sangat erat dengan lifestyle kita. Jadi jangan hidup seperti orang dunia. Itu kita diajak untuk melihat apa lifestyle-mu. Ya. Ya, begitu ya. Ya, jadi lifestyle orang dunia di sini ya, di ayat 17 sampai ayat 19 itu lifestyle orang dunia itu mulai dari pikiran. Ternyata pikirannya sia-sia, memang pikiran yang jauh dari Tuhan. Nah, kemudian ternyata pikiran yang sia-sia dan jauh dari Tuhan itu membutakan hatinya. Ya, sehingga ya kalau hati sudah buta ya berarti nature-nya yang berperan mengendalikan seluruh kehidupannya. Jadi naturnya ya, hawa nafsu, kedagingan itu yang mengatur yang seluruh semakin hidupnya. Menyala gitu. Betul. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita perlu, Rasul Paulus katakan kita perlu mengenakan Kristus. Yaitu apa? Yaitu mengenal pengajarannya, bukan hanya mengenal Lausebun, tetapi mempraktekannya sebagai sebuah kebenaran yang nyata. Jadi tadi lifestyle keduniawian sekarang diubah menghidupi lifestyle-nya Kristus dengan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi memang ini kaitannya penting sekali. Jadi memang kalau misalnya perkataan kita dan kehidupan kita menjadi satu, maka di dalam Kristus, maka apapun yang kita katakan terhadap pasangan kita, Lasu Surya, itu pasti ya hal-hal yang membangun ya. Betul. Meskipun di dalam natur kita sebagai manusia yang berdosa, kayaknya ada kecenderungan hati kita mengatakan hal yang menghancurkan ya terhadap pasangan kita ataupun kepada orang lain. Seperti itu. Betul sekali, karena Lausebun ini ternyata saling berkaitan ya. Apa yang kita katakan itu adalah ekspresi dari dalam hati dan pikiran kita. Ya, setuju. Bahkan itu sebuah candaan, Lausebun. Bahkan sebuah candaan itu juga mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Nah, that's why ya, itu sebabnya mengapa kita sulit sekali mengekspresikan kasih melalui perkataan. Karena ternyata di dalam hati dan pikiran kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus. Itu Lausebun. Nah, akhirnya yang mengendalikan kita adalah natur keberdosaan kita. Nah, kasih yang kita ekspresikan melalui kata-kata itu kita pikir itu sesuatu hal yang baik. Padahal itu kasih yang selfish. Yang pada ujung-ujungnya itu hanyalah untuk kepentingan saya sendiri, hanya untuk saya dilihat baik, That's why saya coba berkata-kata dengan baik, gitu ya. Belum tentu itu adalah sebuah ekspresi yang tulus dari dalam hati, apalagi yang menggambarkan kasih Kristus kepada pasangan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, ya maksudnya dari pembicaraan kita tadi mengenai kita adalah manusia yang selfish, yang berdosa. Tadi memang
pembacaan kita memang meminta kepada kita harus segera mengenakan Kristus, ya, Betul. Lasu Surya ya. Dan ini biasanya caranya gimana nih, Lasu Surya, mempraktekkan mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari nih, supaya hati kita, omongan kita ini bisa membangun pasangan kita. Betul, betul. Nah, kalau kita belum mengalami transformasi di dalam Kristus, di dalam diri kitanya sendiri ya, Ya. pasangan baik suami atau istri, Ya, maka kata-kata yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan membangun, ya, yaitu menghancurkan dan bahkan bisa mendatangkan kepahitan ataupun luka melalui perkataan kita kepada ya. pasangan kita ya, Sebun ya. Ya, Memang kata-kata itu punya kuasa loh Sebun. ya, betul, setuju banget. Iya, kata-kata itu punya kuasa ya, kita lihat ya loh Sebun ya. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kata-kata. Ya, betul. dengan kata-kata ya, dengan firman-Nya ya. Ya, Nah, kata-kata itu punya kuasa dan kita sebagai manusia kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu kata-kata kita juga ternyata memiliki kuasa. Meskipun itu beda kualitas dengan perkataan Tuhan ya. Kita hanya menggambarkan ya apa yang ada di dalam Bapa, tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, lo Sebun, kata-kata yang kita punya ini justru itu mendatangkan luka, mendatangkan kehancuran. kita cenderung untuk seperti itu ya, Betul, karena kita merusak, iya, betul. Iya. Karena memang balik lagi kecenderungan hati kita balik kepada diri kita yang berdosa, saudara sekalian. Betul. Ya. Jadi apapun yang kita ngomong itu pasti mementingkan atau memenangkan diri kita yang berdosa ini. Iya. Jadi waktu kita waktu kita bertobat dan kita mengalami pembaruan di dalam Kristus. Iya. Ya. Kata-kata yang kita gunakan dalam komunikasi dengan pasangan kita, Sebun, itu disertai Tuhan, dikuasai Roh Kudus, dan kata-kata kita itu membawa pasangan kita itu untuk sama-sama di dalam percakapan itu memuliakan Tuhan, dan kemudian di dalam percakapan kita itu kita juga saling membangun akhirnya. Nah, ini dia. Nah, di dalam percakapan dengan pasangan kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi memang indah ya tadi ya, kalau misalnya kita lihat skemanya, pertama memang the word of God has a power gitu ya. Memang firman Tuhan itu mempunyai satu kuasa, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang udah ditebus, diberikan kuasa dan kekuatan oleh Tuhan, setiap perkataan kita juga harus bersifat membangun. Betul. Ya, Lasu Surya ya. Betul. Ya, jadi memang sekarang mari kita sama-sama coba detailing nih ya. Mendetail ya. Kita coba lihat pelan-pelan ya, Pelan-pelan Sebun, ya, ini ya. pelan-pelan. Memang oke, di satu sisi kita punya pemahaman doktrin ya. Iya. Tetapi bagaimana itu works, itu bekerja di dalam diri kita. Itu kita perlu pelan-pelan lihatnya. Kita perlu coba membuka diri kita sedemikian rupa kita melihat ya. Dengan sadar kita coba melibatkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dan firman Tuhan jadi efektif. Betul. Mengubahkan hidup kita. Saya ingin ajak teman-teman ya, kita lihat di chart di sini ya. Iya. Di sini akan ada chart ya, teman-teman ya. Bagaimana Ordo Salutis ya. Tahapan karya penyelamatan itu yang sudah dikerjakan di dalam diri kita. Sejak mulai kita menyadari diri kita ini seorang berdosa ya. Dan kita butuh Tuhan, that's a calling ya. Nah, bagaimana itu kita mendapatkan panggilan, lalu kita mengalami perubahan, ya, kemudian kita juga mengalami pembenaran, kita diadopsi menjadi anak Allah, dan kita menjalani proses pengudusan, ya. Jadi bahkan sampai kita kemudian di glorify. Iya. Jadi Lasu Surya, Ordo Salutis ini sebenarnya seperti urutan keselamatan, seperti itu ya, yang memang ada di dalam Alkitab. Betul, ya, di dalam kitab suci ya. Dan hari ini kita bicarakan sedikit nih
Iya. Ini seru nih saudara ya. Iya, dan Ya, bagaimana silakan, itu terjadi di dalam diri kita, menghasilkan perubahan dalam jiwa kita ya. Jadi waktu kita mendapatkan panggilan, nah kita melihat bagaimana pada waktu itu yang mengendalikan diri kita itu bukan si aku lagi. Jadi Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Nah kemudian waktu kita mengalami pembaruan, ya ada muncul kesadaran dalam diri kita. Ya kesadaran bahwa oke, ini kita bisa membedakan ya dengan jelas ya. Oke, ini si aku yang bekerja dalam momen ini, ya. Natur kedaginganku yang bekerja sekarang ini. Saya nggak mau. Saya mau Tuhan yang mengendalikan saya. Nah ini firman Tuhan, saya mau coba lakukan ini nih. Nah ini sebuah self awareness ya, kesadarannya. Karena memang panggilan itu sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Betul. Ya, kedaulatan Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang menguatkan kita. Ya, melalui kedaulatan Allah. Ya, lanjut Pak Susurya. Tetapi waktu karya Roh Kudus bekerja membarui diri kita, kita di dalam jiwa kita mengalami itu, ada self awareness. Ya, self awareness. Nah, dan kemudian kita diubahkan. Ya, kita mengalami perubahan. Ya, ada apa ya? Secara aktual kita menyadari tadi sudah ada kesadaran, kemudian kita melihat ini loh image of God yang kita kenal di dalam pengenalan doktrin kita ya. Oh Tuhan itu kasih. Nah lalu kita kemudian punya sebuah keinginan untuk menyatakan kasih itu. Di mana yang sebelumnya kita nggak punya keinginan itu. Nah, Susurya biasanya balik lagi sebentar ya. Kalau panggilan itu bentuknya seperti apa ya? Kalau misalnya panggilan Tuhan itu ya, apakah melalui suara hati, apa panggilan firman Tuhan dari firman Tuhan? Biasa bentuknya apa ya kalau panggilan itu ya? Panggilan itu sebuah momen ya, di mana sebetulnya ya itu bisa dengan cara apa aja ya. Tapi dalam diri kita secara umum yang terjadi itu dalam diri orang-orang percaya ya. Secara umum seperti ini loh Sebun. Momen di mana pertama kali kita menyadari bahwa iya, saya ini orang berdosa loh. Turning point ya. Iya. Turning point itu. Karena itu memang kita dipanggil sama Tuhan. Kayak Tuhan bilang, "Ayo balik, jangan berbuat dosa lagi." Sadar kayak gitu ya. Sebelumnya kita selalu merasa kita baik loh. Ya, ini dia. Yang penting kita nggak usah jahatin orang lah. Ya, jadi ya dalam hal komunikasi ya. Saya nggak pernah fitnah orang, ya saya nggak pernah bohongin orang, ya melalui percakapan tentunya ya. Saya nggak pernah bohongin istri saya nggak pernah apalah ya. Berusaha menghancurkan orang lain. Iya, saya nggak pernah jelek-jelekin anak saya. Saya di rumah nggak pernah marah-marah sama istri saya ya. I feel good. Saya berasa saya udah baik bener gitu. Tapi orang yang mengalami panggilan, somehow itu kayak nggak cukup loh. Ternyata saya nggak terlalu baik ya. Di atas semua percakapan yang saya pernah lakukan dengan pasangan saya, ternyata ada momen-momen juga di mana meskipun itu tidak diucapkan, di dalam hati saya itu saya merendahkan loh pasangan saya. Masih tetap ada tujuan yang berdosa. Iya, karena calling itu membuat kita itu melihat bahwa benar-benar saya ini butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Menyadari diri berdosa dan kemudian tahu bahwa saya nggak berdaya. Saya butuh Tuhan. Jadi, siapa Tuhan itu? Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus. Nah ini kau sebut. Jadi memang satu turning point, yaitu perubahan dari yang tadinya kita pikir kita adalah manusia yang hebat, tetapi sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa. Betul. Dan kita juga
perlu mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Ada satu whole surrender gitu ya, ada Iya. satu penyerahan total. Iya. Nah, apa bedanya orang yang dipanggil Tuhan, self awareness-nya ya, kita bilang tahapan kedua. Ya, Oke, orang yang belum punya iman di dalam Yesus, dia juga punya kesadaran. Tapi kesadaran-kesadaran yang morally good, ya, ya. umum. Ya, Ya, secara moral dia baik. ya. Kita bisa secara moral baik loh, Sebun. Betul. Kalau kita punya pendidikan yang tinggi, ya, kita hidup di dalam keluarga yang secara moral itu baik, lalu kita mengikuti model orang tua yang baik. Otomatis kita juga baik ya. Kita Bisa juga baik secara moral. Nah, Tetapi itu nggak menyelamatkan loh, Sebun. betul. Ya, ya. Itu nggak menyelamatkan. Heeh. Gitu. Kita perlu ada sebuah calling dari Tuhan. Kita menyadari di antara banyaknya kebaikan yang kita lakukan, sebetulnya itu hanya kebaikan-kebaikan yang sia-sia. Which is itu pada akhirnya menguntungkan diri saya sendiri. Kebaikan yang sesungguhnya itu adalah kebaikan yang memuliakan Tuhan. Ya. Bagaimana kita disadarkan ya, bahwa saya butuh Tuhan dalam hidup saya dan saya butuh ini ya, mengalami perubahan ya dalam diri kita ya. Nah, kemudian kita mengalami pembenaran, justification. Nah, kemudian dalam jiwa kita loh, Sebun, kita mengalami sebuah kelepasan dari perasaan berdosa. Ya, dari perasaan berdosa ya. Lalu, Sebun, kalau kita melakukan dosa ya, saya kira ini sebuah pengalaman yang sangat umum ya. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita diikat oleh perasaan dosa itu. Sehingga muncul perasaan dalam jiwa kita itu, kita feel guilty, merasa bersalah, dan kita merasa malu. Kita merasa bersalah dan kita merasa malu, dan itu mengikat kita. Ada orang-orang tertentu ya yang dia tidak bisa mengalami kelepasan karena dia terus dikejar-kejar oleh perasaan bersalahnya. Dia menjadi seorang yang tidak bisa bahkan memaafkan dirinya sendiri. Jadi di dalam Kristus, ketika kita mengalami pembaruan, kita juga dibenarkan. Dan ketika kita ada dalam tahapan pembenaran dari Allah, karena Kristus kita dibenarkan, maka hukuman atas dosa itu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib, dan kita mengalami kelepasan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu sebagai pembenaran kita. Iya. Oke. Iya, Jesus set me free. Ya, betul. Tuhan betul-betul melepaskan saya dari rasa berdosa, dari rasa bersalah, karena memang Tuhan sudah tanggung itu di atas kayu salib. Dan saya menjadi status saya berubah sekarang. Tadinya saya seorang berdosa, sekarang saya anak Allah. Betul. Tadinya saya ini enemy of God, ya, saya musuh Allah. Sekarang berubah, saya jadi anak Allah. Ya, status ini kemudian membuat kita itu bisa growth. Kita bertumbuh secara bertahap. Ini sebuah proses, loh, Sebun. Ya, setuju. Proses yang kemudian tentu ya, ini prosesnya itu, endingnya itu nanti waktu kita ketemu Tuhan kita secara muka dengan muka. Tapi sebelum kita ketemu itu, kita akan terus mengalami penyempurnaan. Ya, ini kita lihat ya, loh, Sebun ya. Dan dalam proses ini semua yang kita lalui, loh, Sebun, ini memberikan kita sebuah jaminan. Sebuah jaminan bahwa kita sekarang bisa ada dalam kondisi krisis ya. Kita sedang ada dalam krisis, dan kalau kita terjebak di dalam dosa, itu juga sebuah krisis. Terjebak dalam
pergumulan ya dalam kedagingan kita ya lo sebut ya. Orang-orang yang terjebak di dalam pornografi ya. Ya. Kadang-kadang itu bercandaannya itu juga jorok ya. Betul. Lo sebut ya. Ya. Orang-orang yang terjebak dalam kepahitan ya. Kata-katanya itu penuh dengan amarah lo sebut. Ya. Iya. Tetapi waktu kita sudah dilepaskan dari rasa bersalah itu, kita mengalami proses sanctification, ya, pengudusan, ya. Nah, ini ada sebuah jaminan bahwa kamu bisa loh, kata-katamu tidak lagi jorok, kamu bisa loh kata-katamu itu tidak lagi penuh dengan makian, tapi kita bisa menggunakan kata-kata dalam kasih. Ya. Karena Jesus set us free. Tidak ada beban di jalan Surya ya. Iya. Semua karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup Betul, kita. karena yang lalu sudah berlalu. Iya. Tadi kayak firman Tuhan ngomong loh Sebun. Itu manusia lamaku. Sekarang saya hidup dengan manusia yang baru. Yang sudah ada di dalam proses ini loh Sebun, di dalam tabel ini yang kita lihat. Jadi karya Roh Kudus terjadi dalam diri kita itu secara nyata bekerja di dalam jiwa kita. Nah, ini sebuah perubahan yang dari dalam keluar loh Sebun. Nah, ini dia. Jadi kita hari ini bukan bicara tentang tips komunikasi ya. Ini kita bahas. Gimana poin 1, 2, 3 supaya kita bisa komunikasi dengan pasangan kita dengan lebih baik. Sekali lagi enggak. Saya mengajak teman-teman kita semua, kita mengalami perubahan dari dalam. Transformasi dari dalam. Iya, dari dalam. Betul. Dari dalam jiwa kita. Waktu kita bertobat, kita mengalami karya Roh Kudus. Karya keselamatan itu karya Roh Kudus juga ya. Betul. Diaplikasikan dalam diri kita. Lalu Sebun, ini bekerja. Mengubahkan jiwa kita. Nah, perubahan dari dalam itu mengubahkan cara kita berkata-kata dengan pasangan kita. Iya, betul. Wah, ini luar biasa loh Surya ya. Jadi memang kita saat ini sedikit mendapatkan satu input yang sangat baik, pemahaman yang sangat baik, bahwa kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata mesra sama pasangan kita. Jangan-jangan kita ini gombal ya saudara. Tetapi sebagai orang yang udah ditransformasikan oleh Tuhan, wah kali ini udah nggak gombal lagi loh Surya. Ini benar-benar dari hati. Karena mulai dari mungkin kita sadar ya, sebenarnya, aduh ini gue gombal apa enggak nih? Jadi memang dari dasar kita yang udah bagus tadi loh Surya, dilepaskan ya. Udah memang Yesus itu yang melepaskan kita. Tidak ada beban lagi. Jadi kita sepenuhnya hidup kita mengandalkan Yesus. Betul. Seperti itu. Memang ada memang beda ya Laso Surya ya. Kalau misalnya orang yang hidup di bawah beban ataupun ancaman dengan orang yang sudah terlepas dari beban itu. Nah, jadi ada satu perubahan yang memang tidak hanya dirasakan oleh keluarga inti saja, tetapi orang-orang di sekitar juga. Nah, ini penting ya. Nah, terus begini loh Sebun, ini nggak terjadi secara otomatis loh ya. Nah, Nah, jadi proses ya. betul, dan kita perlu menjalaninya dengan sadar loh Sebun. Jadi sekali lagi, jangan sampai pembicaraan diskusi kita ini hanya menjadi knowledge buat kita. Kita perlu jalanin proses dengan sadar. Gitu, sehingga bisa jadi ya setelah kita tahu ini, kita masih bisa meluapkan kemarahan yang egois gitu ya, karena kita merasa, nah, saya yang harus benar, saya yang paling benar di dalam percakapan dengan pasangan ya. Lu salah, gua yang paling benar. Lu harus nurutin saya. Akhirnya dalam jiwa kita itu kita ungkapkannya itu dengan marah. Karena dengan marah kita mau berusaha mengontrol pasangan kita. Untuk mengikuti apa yang saya mau. Nah, di sini sebetulnya itu saya berharap dengan penjelasan ini teman-teman kita jadi sadar. Oke. Sekarang bukan kamu yang harus nurut saya. Kita sama-sama nurutin Tuhan. Nah, ini dia.
Ya, betul. Gitu. Jadi kayak ada interpersonal ya, relasi interrelational antara kita sesama suami dan istri dan Tuhan. Iya. Iya, iya. Dan kita jadi berkurang marahnya. Karena apa? Bukan saya lagi yang jadi sentral di dalam relasi saya dengan pasangan saya. Yes. Karena bukan saya yang harus dilayani. Gitu. Kalau saya yang dilayani, maka saya yang akan terus marah ketika itu tidak dipenuhi oleh pasangan saya. Karena bawaan kita tuh, kita menuntut. Menuntut, betul. Bukannya menuntun ya, Susuri. Betul. Nah, setelah kita bertobat, saya dan kamu, pasangan saya ya, maksudnya saya dengan pasangan saya, kita sama-sama berjalan memenuhi tuntutan Allah. Jadi saya nggak di posisi sebagai yang harus di-serve, yang harus dilayani. Enggak, kita sama-sama. Jadi dengan begitu tentu ya, Lo Sebun ya, itu mengurangi pressure ya, tekanan buat pasangan kita ya. Jadi kita sama-sama jadi pribadi-pribadi yang kita menyadari, oke, kita nggak sempurna. Kita terus berusaha menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Jadi teman seperjalanan nih, Lo Sebun. Ini ada satu. Jadi perbincangan kita, diskusi kita udah mulai sedikit narrow down ya, udah sedikit fokus nih ya. Iya. Oke, good. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi saya mau ngutip ya dari seorang ahli, Stuart Scott ya. Dia mengatakan begini, komunikasi yang disampaikan dalam perspektif Tuhan itu membawa pesan yang suci, kudus, bermanfaat, jelas dan tepat pada waktunya. Gitu ya. Berarti sekarang kita udah masuk nih ya. Jadi tadi kan kita bahas tentang transformasi dulu dalam diri. Ya. Betul. Sekarang kita masuk, setelah ditransformasi, proses kepengudusan, sekarang kita bahas tentang komunikasi. Yang ngobrol intim suami dan istri. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Scott ini itu kurang lebih seperti firman Tuhan, dasar firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Kalau kita lihat di ayat 25, Efesus 4:25 sampai 32 ya, kita bisa lihat ya. Tentu itu bicara tentang kata-kata yang jujur. Bagaimana dalam berkata-kata kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Dan kita dengan demikian kita tidak membiarkan diri kita ada di dalam ancaman iblis ya. Iblis dengan gampang itu memanfaatkan kesempatan untuk buat kita jatuh dalam dosa. Dosa melalui kata-kata. Itu sangat mudah sekali Lo Sebun. Itu sangat mudah sekali. Dan bagaimana kita lihat di ayat 28 sampai 32 ya. Lifestyle kita yang penuh dengan dosa ya. Tentunya dalam hal ini, dalam hal berkata-kata ya. Itu kita bisa tinggalkan, itu jadi sebuah catatan masa lalu saja. Untuk kita evaluasi dan kita menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang dikuasai oleh Kristus dan firman-Nya. Kita menjadi pribadi yang ramah dalam berkata-kata, penuh kasih, dan berlimpah dengan pengampunan. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Kalau kita kembali ke pasangan kita dengan pengakuan bahwa kita melakukan kesalahan, Lo Sebun, kita nggak menemui pribadi yang penuh dengan berlimpah dengan pengampunan. Kita ketemu dengan pribadi yang terus menuntut. Wah, susah. Waduh, itu stres kita. Beban banget tuh ya, repot sekali. Iya, itu bebannya berat sekali. Iya. Kita datang ke pasangan kita, ceritanya itu mau curhat ya. Tadi itu lakukan kesalahan di kantor gitu ya. Kita malah dapat judgement, tuntutan, lu sih begini-begini ya. Malah balikan kena semprot ya. Malah kita kena semprot, kita tambah down ya. Kita nggak dibawa kembali kepada Tuhan. Iya. Wah, ini kita semakin
semakin sedikit ada dicolek nih pemikiran kita ya, Iya. diubahkan sedikit ya. Maksudnya kita yang sudah menjadi pribadi-pribadi yang sudah bertumbuh dalam Tuhan melalui proses pengudusan, kita perlu memikirkan ulang ya bagaimana caranya berkomunikasi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, Lausebun tuh tugasnya iblis loh sebetulnya. Membuat kita semakin terdesak Ada dalam beban. dosa. Betul. Dan buat kita itu kayak udahlah, mati aja lalu. Nggak bakal bertobat lalu. Iya. Gitu. Semakin menekan kita dalam, yaitu namanya deep in guilty ya. Itu iblis paling suka lakukan, Lausebun. Nah, apalagi sekarang lagi masa pandemik nih Lausus Surya. Betul. Kita semua di rumah ya, terusnya mungkin ada pasangan-pasangan kita yang satu kerja, satu enggak. Apalagi kalau suaminya nggak bekerja, Lausus Surya. Oh iya, wah jadi itu kalau berat. misalnya- Sebetulnya itu sendiri sebuah tekanan yang berat buat si suami ya. Betul, karena kan biasa kan kalau suami nggak bekerja, biasanya suami itu merasa dirinya nggak berguna. Iya. Jadi kalau misalnya istrinya kurang bijak, ya dia akan memberikan satu kata-kata yang discourage, yang menghancurkan, Iya. seperti itu. Nah, memang di masa pandemik ini tidak menentu ya, tidak pasti ya Lausus Surya ya. Iya, itu sebuah Apalagi- kondisi yang nggak menentu ya. Jadi memang ini diskusi yang sangat membangun diri kita, teman-teman Pak Sutri. Iya. Bagaimana kita kembali rethinking nih, wah Iya. ya diubah ulang ya. Jadi bagaimana kita harus berkata-kata dengan bijak karena kita mengasihi Tuhan. Betul. Nah, karena kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan pengampunan dan kasih Tuhan itu kita keluarkan melalui kata-kata terhadap pasangan kita. Nah, ya, Lausus Surya silakan. Saya kira ya, ada beberapa hal yang perlu kita coba terapkan di dalam komunikasi ya, antara suami istri, supaya komunikasi ini menjadi komunikasi yang membuat kita semakin intim ya. Ya. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah percakapan antara suami dan istri, percakapan ini menjadi percakapan yang trialog ya. Bukan dialog ya. Trialog Bukan dialog, Keren trialog. juga nih istilah trialog ya. Iya. Oke. Trialog. Ini percakapan yang trialog. Berarti ada 3 ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi suami dan istri benar-benar menyadari bahwa oke, ada Tuhan di tengah-tengah percakapan kita. Ya. Gitu ya. Sehingga pikiran dan hati kita itu disucikan oleh Kristus. Ya. Waktu kita menyadari kehadiran Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini pribadi-pribadi yang ada dalam proses penyucian dalam Kristus. Nah, maka kita mengekspresikan kata-kata dan sikap kita dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya kata-kata ya, Lausebun ya. Ya. Ekspresi juga ya. Gestur ya. Ya, gestur juga ya. Itu sebuah sikap penyampaian yang kudus. Ya. 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 Ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ini holy place. Ya, itu. Makanya, Jadi, sorry Iya. Lausus Surya. Makanya kerap kali ya kita ngelihat ada satu pasangan gitu atau suami istri yang kita lihat di gereja. Kita lihat kok perubahan dari diri suami istri ini bisa membangun rasa keceriaan gitu ya, rasa sukacita bagi kita yang melihat perilaku mereka seperti itu. Nah, mungkin memang suami istri yang bisa membangun keharmonisan, istilahnya trialog tadi itu ya. iya. Wah, itu penting banget ya. Jadi memang waktu suami istri berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan bijaksana dan panggilan, memenuhi panggilan di dalam kehidupan dan perannya sebagai suami istri. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi secara praktis ya, akhirnya waktu kita menyadari itu ya, Lausebun ya. Ya. Kita menyadari bahwa percakapan saya dengan pasangan saya itu adalah sebuah percakapan trialog. Maka tuduhan bisa berganti menjadi meminta penjelasan. Asik. Iya, ini jadi dia. saya nggak memposisikan diri saya sebagai yang paling benar. seorang pribadi yang berhak menuduh kamu, menjudge kamu, menghakimi kamu. Enggak. Iya. Tapi saya sebagai pribadi yang meminta penjelasan, karena Iya. kita sama-sama nih Betul. menjalani kehendak Tuhan. Apa sih sebetulnya yang terjadi
Ya, jadi kata-kata itu bisa keluar ya. Ini salah satu contoh tadi ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih kamu bisa kemudian ini ya, hari ini ada dalam masalah ini gitu. Iya. Tapi memang Laso Surya ya, kerap kali kita waktu bertengkar sama suami atau istri kita lebih memposisikan kita sebagai yang paling benar ya. Iya. Kamu yang salah, saya yang benar gitu ya. Iya. Ya memang ini memang satu proses yang seperti Laso Surya bilang ya. Betul. Ya, Dan biasa memang itu ya dalam counseling juga begitu ya lo sebut ya. Jadi biasa sesi pertama, sesi kedua itu dalam counseling Pak Sutri ya, itu masing-masing pasangan itu memang ceritakan tentang kesalahan pasangannya. Pasangannya bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri ya. Biasa waktu sesi ketiga ya itu baru bisa mulai diajak untuk sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya. Gitu. Jadi memang seperti itu ya. Itu namanya juga dikendalikan oleh emosi ya, natur dirinya yang bekerja, kedagingannya yang bekerja. Ya nggak heran ya munculnya itu memang saya yang paling benar. Tapi yang Laso Surya bicarakan dari tadi benar. Memang seperti saya yang memang dulu ya saya orangnya gampang marah seperti itu ya. Tetapi nggak tahu saudara sekalian, seperti ada satu kekuatan ilahi ya yang menekan kemarahan saya. Jadi yang tadi Laso Surya diskusikan benar, menjelaskan itu benar. Jadi kita bukannya menuntut kalau misalnya kita menurut pandangan kita dia salah, tetapi kita menanyakan penjelasan. Iya. Memberikan kedamaian di antara pasangan kita dan pasangan kita. Jadi cara pandang kita berubah, saudara sekalian. Ya, ini indah sekali. Ya. Waktu saya memposisikan diri saya di dalam percakapan dengan pasangan sebagai pribadi yang berhak menuntut, maka sebetulnya saya sedang meminta pasangan saya itu untuk bertanggung jawab terhadap saya. Dan kemudian saya yang harus menjalani penghukuman terhadap dia. Itu berarti saya sedang mengambil alih perannya Allah loh. Pertanyaannya adalah apakah saya sebagai pribadi yang berhak disembah? Jangan-jangan saya berhala atas diri saya sendiri. Nah, waktu saya memposisikan diri saya sebagai pribadi yang meminta penjelasan dan saya bersama-sama dengan pasangan saya untuk melalui percakapan itu kita sama-sama kembali kepada Allah. Sebenarnya Allah lah hakim atas kita. Allah lah yang berhak meminta pertanggungjawaban kita sebagai anak-anak Allah dalam menjalankan kehidupan kita di dalam menghidupi kekudusan gitu. Lo sebut. Jadi lihat ya di sini perbedaannya ya lo sebut ya. Berarti sebenarnya pemikiran seperti ini sedikit memutarbalikkan, bukan memutarbalikkan ya, tetapi seperti mereshape. Tadinya kita memakai tradisi dari orang tua kita, pemikiran orang tua kita bahwa kita suami misalnya adalah yang paling benar seperti itu ya. Kita adalah yang layak untuk memberikan perintah saya adalah yang paling benar. Kalau seorang bapak atau seorang suami memberikan titah, maka harus dijalankan semua. Jadi waktu misalnya titah itu tidak dijalankan, maka kita menjadi marah. Nah, jadi tadi penyampaian yang Laso Surya bilang itu benar ya. Jadi memang bahwa hanya Tuhan ya yang memang memberi titah yang paling solid dan yang paling benar. Justru waktu kita membaca firman, mengenal siapa Tuhan, maka titah kita atau perintah atau peraturan yang kita buat di dalam keluarga pasti itu senada dengan perintah Tuhan, Laso Surya. Ya, jadi kita tidak lagi memberikan perintah yang sembarangan, tetapi memang yang setara atau senada dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam keluarga kita. Oke, thank you. Kalau dalam berkomunikasi dengan pasangan tadi, selain kita menyadari ya, kita punya sebuah kesadaran bahwa sebetulnya percakapan kita antara suami dan istri itu adalah sebuah percakapan di hadapan Allah yang kudus. Nah, sekarang di dalam komunikasi
antara suami dan istri itu juga haruslah sebuah percakapan yang jelas. Ya. Jelas maksudnya apa? Yang benar dan jujur tadi itu loh, Sebun. Ada keterbukaan. Betul. Ya, di dalam hati tidak ada yang diumpat-umpat gitu ya. Iya. Iya, iya, oke. Ya, jadi ini tidak ada yang disembunyikan. Saya tidak sedang menyembunyikan diri saya. Biasa itu sebuah reaksi yang normal ya, dari keberdosaan, natur keberdosaan manusia ya. Itu sebuah reaksi yang normal. Nggak usah diajarin lah Sebun. Kalau anak-anak aja, anak-anak buat kesalahan, dia berusaha sembunyi loh. Betul. Ya. Dengan cara berbohong, atau menyampaikan half truth. Dia merekayasa. Anak-anak hebat bisa ya. Iya, betul. Itu nggak perlu diajari teman-teman, nggak perlu diajari. Dan kita sendiri bisa melakukan hal itu. Tentu setelah kita bertobat, kita menyadari, oke, nggak boleh nih kayak gini. Saya sedang begitu nih. Nah, kita ada di posisi, kamu mau terbuka, atau kamu mau terus bersembunyi. Ya. Nah, di dalam percakapan yang jelas, saya kira antara suami dan istri, kita perlu berkomunikasi dengan jelas. Iya. Memang kalau suami istri, kalau misalnya tidak ada yang disembunyikan, percakapannya itu lebih enteng. Iya. Nah, ini ada poin ini, ada kaitannya dengan yang tadi loh Sebun. Nah, kalau kita sebagai pasangan, kita memposisikan diri kita sebagai penuntut, sorry to say, itu seperti suami sedang mau ngobrol sama istri ambil pentung. Lu salah apa enggak? Tinggal gue pentung aja ya. Atau suami ya masuk klub apa ya? Suami-suami takut istri ya. Ada di depan istrinya lagi bercakap-cakap seperti tinggal dipentung sama istrinya. Itu kalau posisinya seperti itu loh Sebun. Tetapi kalau posisinya sama-sama sebagai anak Allah yang sedang menjalani kehendak Tuhan. Betul. Dan kita menyadari Tuhanlah yang berhak meminta pertanggungjawaban kita, maka kita dengan pasangan kita bisa bicaranya lebih terbuka, lebih lepas. Karena saya tidak sedang berada di depan hakim yang sedang menghakimi saya, enggak. Saya tidak sedang dituntut. Saya ada di depan sahabat saya yang sedang, sahabat rohani ya. Betul. Sahabat rohani, Tetapi Loh Surya, kalau misalnya suaminya lagi kolesterol, atau dia pengen makan durian, nggak ngomong-ngomong gimana? Iya, itulah harus dibicarakan ya. Iya, saya kira itu perlu dibicarakan lah. Jangan sampai ya disembunyi-sembunyikan gitu ya. Akhirnya nanti istrinya yang repot ya. Atau juga kadang-kadang ya kita perhatikan ya percakapan suami istri kita sendiri juga ya. Percakapan kita dengan pasangan kita itu kadang-kadang sering juga kita itu membicarakan orang lain. Nah, itu juga harus jujur dan benar dan fair ya. Dan fair. Jangan sampai kita mencakapkan asumsi-asumsi kita tentang orang lain. Nah, iya, betul. Jangan-jangan kita terjebak di dalam dosa memfitnah. Atau menyebarkan, bahkan ya kita terima hoax ya, bisa aja ya jadinya ya. Dan waktu kita meneruskan informasi itu ke pasangan kita melalui percakapan, kita juga sedang menyebarkan hoax. Kadang-kadang itu terjadi juga di antara suami istri ya. Iya, bisa. Jadi gossipers itu juga bisa jadi gossipers, maksudnya tukang gosip, saudara. Itu juga terjadi di antara suami istri. Mesti hati-hati ya. Jadi kita kadang-kadang cenderung seperti itu. Iya, itu harus. Jadi poinnya sih sebenarnya gitulah. Kita jujur aja lah dengan diri kita sendiri. Iya. Berarti tadi pertama adalah komunikasi yang harus suci dan kudus karena kita trialog bersama dengan Tuhan. Dari ini juga
kita komunikasi yang jelas, yang jujur, terbuka, ya. tidak ada sembunyi-sembunyi, saudara sekalian. Karena begini, Loh Sebun, sebenarnya logis aja. Ya. Apa sih yang kita bisa sembunyikan di hadapan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi kalau kita menyadari bahwa percakapan kita dengan pasangan, ada Allah hadir di tengah-tengah percakapan kita, nggak ada yang kita bisa sembunyikan. Betul. Ya. No more hiding. Iya. Nggak perlu lagi kita sembunyi. Iya. Ngomong aja apa adanya. Ya tentu ya, kita sebagai pasangan kita juga perlu menyikapinya dengan kasih ya. Ya, kita makanya teman-teman, hal yang ketiga saya kira kita perlu komunikasikan dengan tepat pada waktunya. Ya. Kita harus bijak-bijak juga baca situasi. Ya. Dan komunikasi yang berkualitas, teman-teman, itu memang harus direncanakan, diatur dengan sengaja. Intensional ya. Iya. Jadi jangan mendadak ya. Kadang-kadang pasangan kita nggak selalu siap loh. Iya. Dengar sesuatu yang benar-benar terbuka. Iya. Dan kita masing-masing pribadi, kita ada dalam pergumulan kita masing-masing, kita ada dalam konteks kita masing-masing. Jadi ada sebuah kenyataan bahwa memang pasangan kita nggak selalu siap untuk mendengarkan kita. That's why kita perlu benar-benar merencanakannya. Atur waktu dengan baik. Kalau ada hal-hal penting, biasanya di waktu kita berdua tidak sedang mengerjakan apa-apa. Iya. Jangan istri lagi potong bawang putih, bawang merah, kita ajak diskusi yang serius ya lah Surya. Iya. Jadi waktu dia nangis kita nggak bisa bedain, saudara. Ini gara-gara bawang apa gara-gara omongan kita? Iya. Misalnya ya suami pulang ya udah dia kelelahan di kantor ya. Ini sekarang pressure sangat keras, Bro Sebun. Di dunia usaha itu sangat tidak menentu. Ya, suami-suami kadang di luar kerja itu struggle sekali. Betul. Pulang-pulang istri kasih banyak sekali keluhan. Iya, soal anak lah, soal rumah tangga, soal beban dia. Waktu itu nggak ready, dia belum siap untuk dengerin. Iya, jadi tepat waktu ini memang penting loh Surya ya. Iya. Jadi memang ini kita perlu membaca situasi dan juga perlu bijaksana dari Tuhan ya. Betul. Ya, betul. Ya, oke, ya. Kalau enggak, ya kita memasukkan diri kita dalam pencobaan. Ya. Kita tidak bijak ya. Kita meng-create pertengkaran betul di dalam rumah. Iya. Gitu. Iya. Jadi memang penting sekali bijaksana dan hikmat, saudara, waktu kita sedang mendiskusikan atau membicarakan sesuatu yang sangat penting terhadap pasangan kita. Iya. Ya misalnya ya, contoh ya, kita jangan komplain waktu pasangan kita lagi lelah. Iya. Dia lagi sedang tekanan pekerjaan, sedang lelah, jangan kasih komplain dong. Gitu, tunggu waktunya yang tepat ya, diatur. Gitu ya. Dan percakapan yang intim juga sebetulnya itu juga perlu yang tadi ya kita rencanakan ya dengan pasangan kita ya, sehingga benar-benar kita bisa set waktu yang kita benar-benar fit, kita bisa tinggalkan yang lain. Saya ada di sini untuk kamu. Ya. Wah, itu momen yang sangat tepat sekali tersebut untuk kita bisa berbincang-bincang secara intim dengan pasangan kita. Biasanya itu terjadi dating ya, di dating. Iya. Ngobrol apa aja di situ ya. Iya. Waktu anak-anak di rumah kita dating keluar, di situ adalah satu obrolan yang asik sebenarnya. Betul. Oke. Dan ya kita betul-betul ya percakapan, komunikasi yang bermanfaat itu waktu kita benar-benar punya topik-topik pembicaraan yang memang juga kita sedang butuhkan dan kita sedang ingin bicarakan. Jadi komunikasi yang bermanfaat itu ya begini ya, Lo Sebun ya. Tidak semua topik itu
cocok buat si suami ataupun si istri. Ya. Contohnya ya, kita cowok ya, kita sangat exciting ya kalau bicara tentang pekerjaan ya. Sebenarnya topik-topik tentang pekerjaan. Nah, kita hamba Tuhan, kita mungkin topik-topik tentang wah di gereja gitu ya, tentang strategi pelayanan dan sebagainya apa. Nah, itu ada di percakapan kita ya, cowok-cowok ya. Tapi kadang-kadang dengan istri kita kalau masuk ke percakapan itu, wah itu jadi percakapan yang kurang intim bisanya. Ya, Ya ini jadi sebuah apa ya, ngapain dating ngomongin kerjaan gitu ya, ngomongin pelayanan gitu ya. Saya udah capek-capek di rumah dating, ngomongin soal strategi gereja lagi. Iya, betul. Cocok, ya. Bahas teologi ya. Bahas teologi. Berat sekali ya, berat sekali gitu ya. Nggak cocok, harus bermanfaat. Harus bermanfaat, ya. Tapi bukan berarti juga kita nggak bicara tentang firman, enggak. Ya. Tapi yang lebih apa? Yang lebih ketemu dengan need-nya. Ya. Apa sih saat itu yang dibutuhkan oleh pasangan kita? Jadi sekali lagi perlu komunikasi pelan-pelan dan terbangun terhadap pasangan kita. Sebenarnya apa yang membuat kamu tuh nyaman sehingga saya bisa memberikan rasa nyaman itu kepada kamu. Iya. Jadi kita, saudara sekalian, perlu mengidentifikasi sebenarnya problem atau pasangan kita yang dia sedang butuhkan itu apa. Betul. Jadi pas waktu dating atau sedang pembicaraan yang disengaja ya atau yang direncanakan, itu bisa ada titik temu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ada sinergi ya. Betul. Surya ya. Oke. Betul. Ya simpel aja. Kita tanya aja ke pasangan kita. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang kamu butuhkan? Untuk saya dengarkan. Ya itu topik-topik yang bisa muncul. Gitu, misalnya ya saya sedang struggle dengan komunikasi dengan anak kita yang sudah remaja gitu. Misalnya itu jadi sebuah topik yang bisa dibicarakan. Betul. Itu sangat baik sekali sebenarnya. Betul. Jadi Loso Surya, komunikasi ada 4 nih ya berdasarkan Efesus ini ya. Pertama komunikasi yang suci dan kudus. Iya. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang jujur atau jelas, ya, terbuka, tidak usah sembunyi-sembunyi. Iya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang tepat pada waktunya. Dilakukan tepat pada dilakukan tepat pada waktunya. Terus yang keempat, saudara sekalian, yaitu komunikasi yang harus bermanfaat. Betul. Membangun rumah tangga kita. Betul, percakapan itu untuk mengembangkan diri kita, si saya dan pasangan saya. Iya. Percakapan yang membangun diri kita. Jadi betul. That's why itu percakapan jangan banyak ngomong orang lain. Waktu dating itu percakapannya itu yang tentang saya dan tentang kamu. Lalu bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita tentang apa yang kita hadapi. Loso Surya, biasanya masalah dari ibu-ibu apa ya? Salah tanya nih mesti. Tapi Loso Surya ini biasanya sering konseling orang-orang, saudara sekalian ya. Macam-macam permasalahan ibu macam-macam ya. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, secara umum ibu-ibu mengalami loneliness secara umum ya. Sebuah kebosanan di dalam diri. Tadinya kalau ada sesuatu bosan bisa keluar ya, lo sebut ya, langsung ke mall atau apa. Tapi sekarang kan ada bahaya di luar yang tidak seleluasa itu lagi. Tadinya anak-anak sekolah ada school time-nya ya, ya di sekolah ya. Sekarang mereka harus di rumah, apalagi anak-anak masih kecil harus didampingi oleh istri ya. Secara umum sih ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu secara umum lah ya, loneliness dan kebosanan. Loneliness kemudian menghasilkan perasaan bosan ya. Ada titik jenuhnya ya. Iya. Nah jadi setiap pasangan kita, nah kalau suami-suami apa biasanya? Nah biasanya ini dulu ya, kalau istri itu kita jadi suami jangan sok tahu kasih nasihat-nasihat terus orang lagi bosan. Ya jadilah partner yang mendengarkan dia. Betul, gitu loh. Biasanya istri itu
sharingnya lebih banyak ya, Saudara Surya Iya. ya, Iya. daripada suami ya. Katanya kan ada istilah apa? Kalau suami itu ngomong 500 kata, kalau istri 50.000 kata. Dan istri-istri juga butuh Didengarkan. partner komunikasi yang selevel, Lau Sebun. Kalau selama ini dia urusannya dengan anak, anak kecil ya, dunianya anak kecil yang dia hadapin gitu ya. Ada waktunya waktu kita pulang sebagai suami, kita ada di rumah dan kita beri diri kita untuk membangun percakapan yang selevel. Ya. Sesama orang dewasa gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Ya. Nah, tadi kembali lagi ke persoalan kita ya. Kalau sebutnya, ya tentulah ya pria-pria masa kini yang ada dalam dunia pekerjaan itu ya berdarah-darah. Ya. Struggle. Ya. Ya. Ada yang frustrasi, ada yang apa ya? Jenuh ya, bahkan ya. Kayaknya udah mentok ya. Mentok. Lakukan ya. ini itu tidak ada hasilnya. Iya. Iya. Ada yang mungkin bahkan ya berasa tidak ada harapan. Iya. Nah, waktu itu kita pulang ke rumah. Rumah itu jadi home base ya. Bisa nggak rumahnya jadi home base? Tempat kita berdarah-darah di luar, pulang kita dipulihkan. Dirawat, dipulihkan. Iya, ada pasangan yang nolong kita, ya, mendengarkan, membawa kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Nah, ini komunikasi yang intim itu seperti itu loh sebut. Disodorin kue, kopi, Iya, gitu ya. Iya betul. Memberikan rasa nyaman ya. Jadi kayak Iya. warm gitu ya rumah kita Iya, ya, iya. enak gitu. Iya. Langsung Surya nggak terasa nih, kita udah 1 jam nih. Jadi saudara sekalian, dengan sedih hati saya harus selesai ya untuk program kali ini tentang bagaimana seni obrolan intim suami dan istri. Ya, Rasul Surya, terima kasih untuk Rasul Surya yang sudah menemani kita, memberikan wejangan-wejangan dari firman Tuhan. Memberikan input dan juga Ya, sekali lagi ya, kalau sebun teman-teman ini proses ya, ini proses ya. Kita jalanin sama-sama lah. Kita jalanin sama-sama. Oke. Nah, yang terakhir, Rasul Surya bisa nggak kasih sedikit komen ya atau nasihat untuk menutup acara kita pada malam hari ini? Iya. Yang pertama, kita bukan pribadi yang harus dilayani. Ya. Kita bukan pribadi yang harus meminta pertanggungjawaban. Kita bukan Tuhan atas diri kita dan Tuhan atas pasangan kita. Ya. Dialah Tuhan di tengah-tengah percakapan antara suami dan istri, antara saya dengan pasangan saya. Jadi saya kira ini sebuah dasar yang perlu kita sama-sama pahami di dalam percakapan. Tadinya kita berpikir kita bisa ngomong seenaknya dengan pasangan kita. Ternyata enggak juga. Di dalam percakapan saya dengan pasangan saya, Tuhan hadir di tengah-tengah dan kita sama-sama, saya dan pasangan saya harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dengan begitu, kita akan mengalami keintiman. Ya. Ya, puji Tuhan. Baik, teman-teman pasutri, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sampai di sini akhir program kami. Saudara sekalian ingat untuk selalu memfollow kami melalui website di Berkat Hidup.net, atau saudara bisa subscribe di YouTube channel kami GKY Mangga Besar, atau saudara jika ingin melihat atau meninjau setiap program dari Young Couple di GKY Mangga Besar, saudara bisa melihat ke Instagram Young Couple Mangga Besar atau YCF GKY Mangga Besar. Saudara tinggal memfollow, nanti ada teman-teman kami yang akan membantu saudara untuk menjadi grup di dalam Instagram kami. Saudara sekalian, bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti program ini, kami mengharapkan saudara bisa diberkati dan seni komunikasi Anda bisa terbangun ya. Dan kami percaya bahwa saudara diberkati. Dan untuk menjadi berkat, saudara sekalian, jangan lupa untuk men-sharingkan link ini kepada
teman-teman pasutri yang lain, Ya. ya, Lalu Surya ya, supaya mereka juga diberkati cara berpikir dan juga hati mereka, perilaku mereka, seni komunikasi setiap pasangan itu boleh menjadi berkat. Nah, puji Tuhan. Nah, Lalu Surya, apa boleh kita selesai dan Lalu Surya menutup dalam doa? Iya. Yuk, ya, oke. Ya, mari kita berdoa. Baik. Bapa di surga, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Melalui momen diskusi kali ini, Tuhan, Engkau mengembalikan kami kepada posisi kami di dalam percakapan antara suami istri. Kami menyadari Bapa bahwa kami sesama anak Tuhan yang sedang menjalani kehidupan, mengalami proses pengudusan di dalam Engkau. Kami perlu menyadarinya juga di dalam bagaimana kami berkomunikasi satu sama lain, sehingga di dalam komunikasi percakapan yang kami bangun antara suami dan istri, kami bersama-sama membawa kehidupan yang lebih kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin melalui percakapan kami, suami dan istri, kami mengalami keintiman, kami mengalami penyatuan karena Kristus, Engkaulah yang menyatukan kami. Sehingga dosa-dosa yang tadinya tersembunyi bisa dinyatakan dan kami mengalami pengampunan. Kami saling mengampuni satu sama lain. Dan percakapan antara suami dan istri ini membawa pemulihan. Karena Kristus, Allah yang mengampuni kami, hadir di tengah-tengah percakapan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami bersandar dan berharap hanya kepadamu, kami mengalami pengharapan di dalam relasi suami dan istri. Tolonglah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh.